Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan, saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Nasib Gubernur Anies yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres, ini soal sederhana saja. Sangat simpel sekali jawabnya. Malahan semakin dibantah oleh pihak 02 akan semakin tampak lagi dugaan kecurangan-kecurangan berikutnya. Ibaratkan luka di kening, hendak kemana akan disembunyikan? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, inilah penyampaian ahli Johir Mansa Johan pada sidang MK Mahkamah Konstitusi kemarin Senin yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini. Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya. Terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02. Antara lain, berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh Paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena Paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Faktor pendongkrak suara. Masyarakat pemilih di Indonesia ini yang mulia kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, kira-kira kelas 2 SMP. Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes man, ABS, dan safety player. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka, voting behavior mereka. Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam Pilpres. Paslon 02 dengan dukungan all-out Presiden lewat berbagai kebijakannya tampak mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara mereka. Maka tak heran bila perolehan suara Paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran. Kasus yang pertama perihal pengangkatan PJ Kepala Daerah. Para pakar yang mulia jauh hari telah mengingatkan Presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Mereka punya visi misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016. Tapi Presiden tidak memperdulikannya. Model pengangkatan PJ Kepala Daerah dari ASN yang notabene pegawai negeri di daerah otonom banyak sekali kelemahannya. Mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tak punya visi misi, seleksinya rentan nepotisme,
relasi dengan Dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan, dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai interest Presiden. Yang Mulia, ketika pengisian PJ Kepala Daerah dari ASN ini mulai dilakukan, pusat tahun 2022 timbul kegaduhan publik gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis. Masyarakat menggugat ke MK, dan MK dalam pertimbangan putusannya nomor 15 PU strip 20/2022 telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada yang maaf yang mulia, yang transparan, yang akuntabel dan demokratis. Tapi pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan PJ Kepala Daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik Presiden. Terbukti dari semua pengangkatan PJ Kepala Daerah diputuskan oleh Presiden, dan dulu pada zaman Presiden SBY, pengangkatan PJ Gubernur saja yang dibawa ke istana, sedangkan pengangkatan PJ Bupati Wali Kota berada di Merdeka Utara, dalam hal ini di Kemendagri. Evaluasi PJ Kepala Daerah normatifnya sekali dalam 3 bulan. Lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi PJ Kepala Daerah bisa dilakukan setiap hari, plus diwanti-wanti agar PJ tidak miring-miring, yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi PJ Kepala Daerah dari ASN itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik Presiden, para PJ pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya Presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di Pemda. Dalam memimpin birokrasi Pemda, PJ Kepala Daerah berwenang pula melakukan mutasi, walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh PJ Kepala Daerah terhadap pejabat Pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya, perangkat Pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak. Kasus keterlibatan pejabat negara berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu. Pejabat negara sebagai politisi seperti Presiden dan Menteri dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak kusuk dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh Presiden sendiri dan menteri-menterinya. Bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan 2 jari kode paslon 02. Tindakan Presiden ini dan para pembantunya itu yang mulia pastilah berkontribusi terhadap capaian suara paslon 02 dan sekaligus telah merugikan paslon 01 dan paslon 03. Kasus yang ketiga, yang terakhir, penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa, dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Soeharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Kini paslon 02 dengan dukungan cawe-cawe Presiden mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa
pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait. Yang mulia, apa yang dilakukan paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para PJ kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami yang mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan PJ kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil, free and fair election akibat ulah paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK. Sahabat BN, tampak sekali dengan gemblang dari penyampaian ahli ini yang disampaikannya pada sidang Mahkamah Konstitusi, dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diajukan oleh 01 yang sidangnya berlangsung kemarin Senin. Tidak bisa lagi dikatakan ini asumsi, ini hanya narasi, ini hanya hipotesa. Yang disampaikan oleh Jerman Sajohan ini benar-benar faktual yang tidak ada sedikit pun peluang untuk memberikan alasan bahwa ini adalah asumsi, bahwa ini adalah hanya narasi, bahwa ini hanya hipotesa. Tidak ada. Ini benar-benar fakta. Dan dari sisi ahli ini sendiri, dia merupakan orang yang sudah banyak pengalaman memakan asam garam di dunia ini. Dia pernah jadi dirjen otonomi daerah. Dia juga pernah jadi PJ gubernur. Dan dia seorang guru besar di perguruan tinggi. Mau dicari kemana lagi alasan untuk mengatakan bahwa ini tidak benar. Sehingga pantas ketika pengacara 02 Yusril Iza Mahendra menanyakan, bagaimana dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kalau dulu tetap dia menjadi gubernur? Maka dijawab dengan sangat mudah oleh Jerman Sajohan. Saudara ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan, saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya, perpanjang masa jabatan, nasib Gubernur Anies yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres, ini soal sederhana saja, sangat simpel sekali jawabnya. Karena
begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Jadi sahabat BN, tampak ringan sekali ahli yang sudah demikian tinggi jam terbangnya di dunia birokrasi ini menjawab pertanyaan Yusril Iza Mahendra Profesor ini. Artinya apa? Dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini memang sulit untuk dibantah. Malahan semakin dibantah oleh pihak 02, akan semakin tampak lagi dugaan kecurangan-kecurangan berikutnya. Ini baru dari sisi pengangkatan PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Belum lagi dari sisi bansos, dari sisi mobilisasi aparat, dan banyak lagi. Jadi agaknya kalau ada yang mengatakan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini paslon 01 atau 03, ada yang mengatakan ngoceh-ngoceh, cengeng, hipotesa, narasi, omon-omon. Semua yang dikatakan itu hanya untuk menjadikan semakin terbongkarnya bobrok dugaan kecurangan Pilpres atau pemilu 2024 ini yang telah bergelanggang mata orang banyak, bersuluh matahari. Ibaratkan luka di kening, hendak kemana akan disembunyikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.